Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Kang Yaprau. Ini adalah video rangkuman film pertama dari saya, dan berhubung ini film pertama yang saya ceritain, jadi saya akan mengajak kalian untuk menonton film yang bikin hati kalian bergetar. Film ini berjudul Singham tahun 2011. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita hajar. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota puji kehebatannya. Film dimulai dengan diperlihatkan bapak-bapak berkumis, tapi bukan Pak Ogah, yang mendengar berita di televisi bahwa dirinya dianggap korupsi. Dia bernama Inspektur Ragis Kadam. Scene berpindah di ruang keluarga. Terdapat anaknya yang masih menonton berita tentang dirinya. Namanya Nitin. Masih di tempat yang sama, sang istri yang sudah tahu tentang kasus yang menimpa suaminya lantas mengambil dan berkata, "Kita akan baik-baik saja." Kata Bapak, di masa pandemi ini, Bapak akan berangkat kantor. Lantas siapa yang akan memberi makan? Ini kali terakhir Inspektur Kadam mengambahkan kaki di kantor kepolisian Goa sebelum dijemput malaikat Israel. Inspektur Kadam polisi yang jujur pernah disuap dana oleh mafia di kota Goa yang bernama Jaikan Sikre, sehingga menimbulkan polemik dan dirinya dijebak dengan sebundel uang tunai ditemukan di dashboard jeepnya. Setelah itu, Inspektur Kadam menelpon istrinya mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menghadapi kenyataan ini. Dan tiba-tiba, anjir, pertama gue nonton film ini, gue kira pemeran utama mati di awal. Mengatakan ke media bahwa istri Inspektur Kadam tidak akan menyerah sampai keadilan ditegakkan buat suaminya. Nanti kita akan sambung lagi buat istri Inspektur Kadam, karena Kang Yaprau akan menemui seseorang di kolam tepat pukul 10 pagi ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan seseorang yang bernama Singham. Dia adalah inspektur kepolisian di desa Sifkat. Singkat cerita, waktu sudah malam. Terlihat ada sekelompok remaja yang mau menakuti warga. Dan apesnya lagi, waktu mau menakuti Inspektur Singham, si Eneng pun terkena tamparannya. Sakit gak tuh si Eneng? Si Eneng bernama Kavya. Si Eneng pun melakukan balas dendam dengan mencoba menampar kembali waktu sembahyang. Tapi tamparannya si Eneng meleset. Suatu waktu si Eneng Kavya bersama kakeknya dan si Gentong dan si Ciwi, mereka diganggu preman pasar dan berjanji akan melapor ke orang kampung atas preman pasar yang melakukan. Scene pun berpindah di kampung. Si kakek yang lagi mengeduga bapak Kavya tentang kejadian tadi. Singham yang tiba-tiba datang mendengar hal itu pun langsung membawa si Eneng Kavya yang lagi menangis menuju ke tempat kejadian. Seperti film India pada umumnya, kita disuguhkan action yang membangkongkan. Laki mah soal gini kaskun 1 versus kuat. Setelah dipanggungkan 1 versus squad selesai, keesok harinya seperti hal film India lainnya,
Kalau belum ada tentang perzinaan mah belum lengkap. Dan mereka resmi menjalin hubungan setelah mereka saling mengucapkan perasaannya. Tapi waktu cepat berlalu yang harus membuat Neng Kavya kembali ke kota gua. Shin pun berpindah di kota gua, yang terlihat ada kepolisian yang menyampaikan atas penangkapan Jaikan Sikre atas pembunuhannya 3 tahun lalu. Surat penangkapan Jaikan Sikre supaya mendapat bebas bersyarat harus datang ke kantor polisi di desa Sifgat. सर शिवगढ़ पुलिस स्टेशन जाकर 15 दिन केवल साइन करना पड़ेगा बस। Bodohnya lagi yang datang anak buah Jaikan Sikre dan ingin menyuap Inspektur Singham, lantas membuat dia marah. Keesok harinya, Jaikan Sikre bersama kawanan domba menggunakan jeep berbondong-bondong menuju kantor kepolisian Sifgat. Anjir, ini ramai-ramai seperti mau ziarah makam. Dengan kesombongannya, Jaikan Sikre menolak tanda tangan dan mengancam Inspektur Singham. Lantas warga yang mendengar Singham diancam di desanya pun merusak mobil kawasan domba Jaikan Sikre. Singkat cerita, Inspektur Singham mendapat pemindahan tempat kerja yang akan dipindah di kantor kepolisian gua. Lagi-lagi segerombolan domba Jaikan Sikre datang menemui Inspektur Singham buat mengancam atas kejadian di desa Sifgat. शौक लगा शौक लगा शौक लगा लगा BTW, kepindahan Inspektur Singham dibuat ulah Jaikan Sikre ya, karena sistem di kota gua yang mengatur adalah Lot Jaikan Sikre. Pemindahan tempat kerja membuat awal pertemuan dengan istri Inspektur Kadam yang menceritakan tentang latar belakang Lot Jaikan Sikre. Dia berjalan di penculikan, pemerasan, dan bisnis ilegal konstruksi. Itu sebabnya sang suami Inspektur Kadam ingin mengekspor Lot Jaikan Sikre. Tapi Lot Jaikan Sikre menggunakan kekuasaannya dan menyuruhnya dituduh korupsi. Dimulai menyiksa Inspektur Kadam secara mental. Benar apa yang dikatakan istri Inspektur Kadam. Ini awal mula Inspektur Singham mendapat siksaan secara mental. कोई और होता Lagi dan lagi Lot Jaikan Sikre menggunakan kekuasaan membuat Inspektur Singham kena mental. Anjir, mau Lot Jaikan Sikre apa sih? Keesok harinya Inspektur Singham mengabari Neng Kavya dan istri Inspektur Kadam bertemu di dermaga, membicarakan atas pengunduran diri dari kepolisian kota gua. Lantas istri Inspektur Kadam mendukung kepergiannya. Jika tidak, Inspektur Singham akan mendapat ancaman yang sama. Pada saat di tengah obrolan, dan tiba-tiba, anjir, mengagetkan mimin saja kawanan domba Lot Jaikan Sikre ini. Dedek Nitin memohon supaya jangan melawan mereka, karena akan membahayakan sang ibunya. Adegan laki pun dimulai. Perkelahian sangat membangkongkan. Inspektur Singham sekarang benar-benar bangkit dari terpurukannya dan akan membuat kasus buat segerombolan domba yang tadi menyerangnya dengan cara menyelundupkan minuman keras di jeepnya.
अब इसकी जेबें शराब की बैलेंस रखते हैं। Belum puas menangkap anak buahnya, pada saat Lord Caikan Sikri sedang mengagungkan dirinya di pidato pemilu, tiba-tiba Inspektur Singham datang membuat panik pidato Lord Caikan Sikri. Belum puas, Inspektur Singham mengatakan di dalam bagasi tertanam bom, dan ternyata singkat waktu Inspektur Singham mendatangi acara ulang tahun Neng Kavya. Bukan kebahagiaan yang didapat, melainkan masalah adik dari Neng Kavya diculik. आप घबराइए मत। आप लोगों के पास अंजलि Inspektur Singham ambil alih kasus ini yang sudah mempunyai rencana. Uang tebusan akan diganti sandraan penculik tersebut. Setelah mengikuti penculik kemana pergi, tidak lain otak dari penculikan tersebut adalah Lord Caikan Sikri. जयकांत शिकरे Singkat waktu, pemilu di kota Goa sudah dilaksanakan dan dimenangkan oleh Lord Caikan. Langsung dengan kekuasaannya dalam 24 jam akan memindahkan tempat kerja Inspektur Singham. Dengan kebingungannya mau berbuat apa, Inspektur Singham mengajak istri Inspektur Kadam ke acara apa entah itu. Tapi isi anggota polisi Goa semua yang menanyakan ke Jenderal Polisi Goa tentang kasus Inspektur Kadam yang belum mendapatkan keadilan. क्यों ली? इसका जवाब अब तक नहीं मिला इन लोगों को। Masih di tempat yang sama, di sini Inspektur Singham berceramah, memberi masukan, membuka hati, membolakan hati mereka supaya menangkap Lord Caikan Sikri. Inspektur Singham menganggap semua yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil. Dan tiba-tiba kedatangan Jenderal Polisi Goa menyatakan Lord Caikan Sikri bersalah dan akan melakukan penangkapan malam ini juga. Entah apa yang dipikirkan sutradaranya. Di sini mereka lama membicarakan dengan cara gimana membunuh Lord Caikan Sikri. Dan pada akhirnya kelicikan Lord Caikan Sikri membuatnya bisa kabur. और मेरा हर सपना पूरा होगा। Setelah ketangkap, Lord Caikan Sikri dibunuh di tempat kursi di mana tempat Inspektur Kadam bunuh diri, dan dibuatnya kasus bunuh diri tentang Lord Caikan Sikri. Film pun selesai.